Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al Munawwarah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan salat tarawih, salat witir sebagai rangkaian dari amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kali yang kedua menyampaikan ceramah taraweh. Jadi bahasa saya itu ceramah taraweh, bukan kultum. Kalau kultum itu nanti kan 7 menit selesai. Ini insya Allah 1 jam, Pak. 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Insya Allah hari ini adalah hari ke-23 kita berpuasa dan tarawehnya hari ke-24. Karena insya Allah nanti 1 Syawal itu jatuh pada hari Senin, tanggal 31 Maret. Dan alhamdulillah tahun ini tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah, NU, pemerintah, insya Allah semuanya sama. Dan kalaupun ada perbedaan, kita sudah terbiasa itu. Kita tidak kaget, tidak perlu jadikan polemik. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kan ya tidak puasa ikut lebaran itu, Pak. Itu sih problem kan itu. Poso ora riyo disi. Ini yang jadi masalah. Maka alhamdulillah ini Idul Fitri insya Allah bersamaan. Berarti hari Sabtu itu adalah tarawih yang terakhir. Sabtu itu tarawih yang terakhir. Karena hari Ahad kita sudah malam takbiran. Setiap awal akhir-akhir Ramadan begini ini kan ada 2 perasaan dalam hati kita. Satu sisi kita berbahagia karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kemenangan. Sebentar lagi kita akan beridul fitri. Ibarat anak sekolah itu sebentar lagi akan diwisuda. Wisuda itu adalah hari yang bahagia. Tetapi di sisi lain kita bersedih karena akan ditinggalkan bulan Ramadan ini. Akan ditinggalkan 1 bulan yang agung, 1 bulan yang penuh dengan kemuliaan di dalamnya, 1 bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang ini tidak kita jumpai di bulan-bulan yang lain, sehingga perasaan bahagia dan bersedih itu berkecamuk menjadi satu. Maka harapan kita bisa membawa bulan Ramadan ini untuk 11 bulan di luar Ramadan. Targetnya seperti itu Bapak Ibu. Karena min alamatil qabulil amal, al amalu ba'daha. Satu di antara tanda bahwa amal kita itu diterima, amal kita itu sampai di hadapan Allah, itu cirinya adalah amal ini terus-menerus berkesinambungan. Tidak musiman, tidak kemudian pedot. Cara Ramadan ngeten niki tarawih, nggih nanti di luar Ramadan kita tetap sholat malam. Cara di bulan Ramadan kita tadarus, ya nanti di luar Ramadan tetap kita ngaji, baca Quran setiap hari.
Ya, karena Gusti Allah yang kita sembah itu bukan hanya di Ramadan saja, kan? Tapi semua tahun ini kan harus kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk meraup pahala kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Maka perkenankan pada ceramah tarawih malam ini saya menyampaikan 7 karakter. 7 karakter manusia yang merupakan hasil didikan Ramadan. Jadi Ramadan ini nanti akan bisa menjadikan kita termasuk satu di antara, atau bahkan kalau bisa ya 7-7-nya ini. Ya, 7 golongan manusia yang mempunyai karakter merupakan hasil tarbiyah Ramadan, hasil pendidikan Ramadan. Dengan mengambil dasar Al-Quran surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi kadang-kadang disebut surat Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Bara'ah. Inilah satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Satu di antara alasannya, ya, menurut para ulama ahli tafsir, karena sejak awal ayat ini sudah menunjukkan kemurkaan Allah dan permusuhan Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir. Bara'atun minallah. Allah Ta'ala berlepas diri kepada orang-orang yang ingkar. Sehingga surat ini tidak diawali dengan basmalah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ini ayatnya nomor 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang 7 karakter orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibunal abidunal hamidunas saihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang pertama, orang hasil didikan Ramadan itu adalah at-taibun. At-taibun itu artinya adalah orang yang senantiasa bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, Ramadan menjadikan kita itu merasa bersih. Wah, aku ini Ramadan posoan saulan nutuk, aku tarusan, aku iktikaf. Wes wakeh ganjaranku, saiki aku dadi manusia suci. Lah ini malah bermasalah. Maka ciri-ciri orang yang lulus Ramadan, dia itu merasa banyak dosa di hadapan Allah dan senantiasa memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah. Seringkali saya sampaikan kalimat taubat itu banyak sekali. Bisa kita memperbanyak membaca taubatnya Nabi Adam ketika beliau mendapatkan kemurkaan Allah karena melanggar larangan Allah, memakan buah larangan itu. Kemudian Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang mana kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah. Karena bagaimanapun Nabi Adam ketika salah, Gusti Allah murka, Nabi Adam masih menyesal. Sehingga Allah Ta'ala itu mengusir tapi disangoni manusia. Karena bagaimanapun Nabi Adam hamba Allah yang khilaf. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu ketika salah kan tidak merasa bersalah. Sehingga tidak disangoni nopo-nopo. Karena Nabi Adam disangoni kalimat ini. Kalimat taubat ini. Yang dengan inilah kemudian Nabi Adam ya bersujud di hadapan Allah Ta'ala, membaca kalimat ini, akhirnya sampai kemudian mendapatkan ampunan. Nah ini orang-orang yang at-taibun. Ini sudah 8 menit Pak, masih dapat 1 nih. Yang saya meniki dil-dilan mawon niki. Ikhlas sama mboten Pak nih Pak. Ikhlas. Soalnya nanti kalau ketahuan nggih mboten sae ngono lho. Kita tutukan nggih. Kita tutukan sampai tuntas. Mboten napa-napa rada dawa titik. Apalagi ibu-ibu kan gaging-gaging ibu-ibu kan seneng yang panjang ya Pak nggih. Agak panjang sedikit. Jam 9 Bu. Wah, lebih titik gak apa-apa. Adik anak titik ini luwe men, titik mawon. Atau bisa kita baca istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan juga pernah bersalah. Ketika beliau itu menyampaikan Islam di hadapan umatnya itu membangkang. Nabi Yunus ini puri, cara bahasa sakniki, meninggalkan tugas. Nah, padahal itu tidak boleh. Nabi itu tidak boleh puri. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dengan dimasukkannya Nabi Yunus
di dalam perut ikan. Sehingga pada saat itu Nabi Yunus berada fi dulumatin salas, bahasa Qur'annya, berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan dasar laut, kegelapan malam, dan kegelapan dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus membaca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Bisa panjenengan baca itu. Atau yang paling istimewa, kita baca istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Ini istighfar yang paling ampuh. Kok coro pertandingan tinju ini pukulan KO bagi setan, bagi iblis. Apal nggih punan Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lek dereng apal nggih mangke dihafalaken nggih. Dengan browsing gampang. Sayyidul Istighfar akan muncul ini. Inilah istighfar yang paling istimewa. Ini yang pertama, ciri orang hasil didikan Ramadan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-abidun. Al-abidun adalah orang senantiasa memiliki komitmen. Memiliki komitmen itu apa nggih? Tanggung jawab. Ngugemi. Nah, memiliki komitmen tanggung jawab untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Makin jenengan rasakan kalau setelah Ramadan ini ketika adzan berkumandang jenengan kok terus kerentek segera menunaikan ibadah sholat, lah ini berarti sisa Ramadan itu masih nampak. Tapi kemudian rasa-rasan maneh, nah berarti Ramadannya tidak berbekas. Mboten mawon. Jadi korektornya adalah diri kita masing-masing. Setelah Ramadan kita harus komitmen terhadap perintah Allah. Tanggung jawab terhadap perintah Allah Ta'ala, menomorsatukan perintah Allah Ta'ala. Itulah makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh orang, wahai Ibrahim, apa rahasianya? Kok sampai anda ini diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya, sebagai khalilnya? Wattahadahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala mengangkat Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Satu di antara rahasianya, Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amrawah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan Allah Ta'ala dalam kehidupanku. Perintah Allah itu selalu saya nomorsatukan di atas semua yang ada di dunia ini. Itu ternyata menjadi sebab Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Gusti Allah. Maka hasil didikan Ramadan kita harus menomorsatukan Gusti Allah dalam hidup ini. Yang ketiga, kak saya percepat, al-hamidun. Al-hamidun, orang-orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah kepada kita ini sudah luar biasa. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan kepada kita ini sudah miliaran nilainya. Satu contoh misalkan jenengan purun Pak atau Bu, 2 kornea mata jenengan dijoli duit 5 miliar kontan. Purun apa? Boten purun. Ojo 5 miliar, 10 miliar kita tidak akan mau. Ternyata bisa melihat begini ini miliaran. Kita jarang menyadari itu. Maka hasil Ramadan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu yang terbaik, itu yang mencukupi kita. Kalau kita itu tomak, ya tidak akan ada habisnya. Misalnya dapat cerita dari teman saya kemarin itu. Ternyata orang yang memalsukan emas, itu sebenarnya yang dipalsukan itu bukan emas palsu. Hanya begini Bapak Ibu. Kira toh didik. Karena ceramah tarawih ini terbatas waktunya yang ngeten iki. Jadi dia itu sudah punya emas seberat 1 ton, Pak. 1 ton emasnya itu. Itu emas murni 24 karat. Cuman ternyata emas di dunia ini itu yang termasuk emas kelas atas itu adalah emas yang dibuat oleh Antam. Antam itu singkatannya aneka tambang milik kita, milik Indonesia ini. Ya, Antam. Itu emasnya harganya itu tinggi. Ya, dan di seluruh dunia ini termasuk yang laku tinggi, emas Antam. Nah, orang tadi itu emas yang dia miliki itu disestempel Antam. Ngoten tok aja nih pemalsuannya.
Itu bukan perak dipalsu emas, bukan. Sudah emas. Cek regane luwe larang. Ini kan berarti masih mengandung geragas ya Pak. Jadi punya emas 1 ton masih ingin memalsukan emasnya itu. Kalau dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, lau anna li bani adam wadiyani min dahabin. Kalau saja manusia yang tamak itu diberi 2 lembah yang berisi emas full, maka labtagha lahuma salisan. Dia terus akan mencari emas yang ketiga, yang keempat. Wala yamna'u jawfa bani adam ila turab. Dan belum akan pernah tercukupkan manusia yang tamak itu sebelum dia itu diuruk dengan tanah. Nah ini. Maka alhamidun, orang yang pandai bersyukur, ini adalah hasil didikan Ramadan. Yang keempat as-saihun, orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya ini mencari ridha Allah. Ya. Jadi kita mulai mengabaikan lah omongan-omongan manusia. Si penting ridhone Gusti Allah, ngoten tok mawon. Orang mau menilai bagaimana, orang mau komentar apa, netizen itu bebas komentar, Pak. Netizen itu bebas komentar. Tapi yang penting kita ini hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Yang kelima ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk dan sujud. Artinya semakin dia itu beribadah kepada Allah taala, semakin senang, hatinya semakin condong. Yang keenam al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang yang senang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Jadi ajak-ajak kebaikan itu adalah merupakan investasi pahala yang tidak akan pernah berhenti. Ketika orang itu mau mengajak kepada saudaranya atau temannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala itu dan mencegah dari yang munkar. Yang terakhir al-hafiduna li hududillah, orang yang senantiasa menjaga batasan Allah. Ini yang terakhir. Berhati-hati, dia jangan sampai kemudian termasuki sesuatu yang haram dalam hidupnya. Karena sesuatu yang haram ini akan menjadikan doa yang dia panjatkan itu tidak akan sampai kepada Allah. Jangankan kemasukan uang yang haram 1 juta, 1.000 rupiah saja mungkin dia tidak akan mau, karena itu akan menjadikan dia menjadi hamba yang tertolak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil pendidikan Ramadan menjadikan orang-orang itu senantiasa al-hafiduna li hududillah. Dia takut kepada batasan Allah. Dia tidak mau mendolimi saudaranya karena nanti akan ada hari pertanggungan jawab. Mudah-mudahan ketujuh sifat ini bisa kita miliki sehingga tarbiyah Ramadan ini betul-betul menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepadanya, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Terima kasih atas perhatiannya dan atas perpanjangan waktunya, atas keikhlasannya. Nyuwun pangapunten bila ada yang kurang berkenan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Karena ini jadwal saya yang terakhir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amaliyah Ramadan kita, dan sisa-sisa Ramadan yang beberapa hari ini bisa kita maksimalkan dengan amal ibadah. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur suwun nyuwun pangapunten. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.